Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kultum kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali berkenaan dengan bab masalah zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta. Kata para ulama, az-zuhdu laisa bifaqdil mal. Zuhud itu bukan berarti nggak punya harta, namun adalah tidak adanya keterikatan hati terhadap harta. Jadi kita punya harta namun di tangan, bukan di hati. Kalau di hati itu nanti susah untuk dilepas. Kemudian pada bab pembuka, Imam Ghazali menyampaikan beberapa ayat sebagai muqaddimah atau pendahuluan. Di antaranya adalah surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mengutip terjemahan Departemen Agama, man kana yuridu harthal akhirati, siapa yang dia menginginkan harthal akhirati, diterjemahkan keuntungan akhirat. Nazid lahu fi harthih, maka akan kami tambahkan untuknya dalam keuntungannya. Jadi kalau kita niat untuk Allah, untuk akhirat, itu akan ditambahkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan sebagai perbandingan, wa man kana yuridu hartsad dunya, siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami berikan sebagian dari dunia, tidak seluruhnya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada untuknya di akhirat min nasib, bagian keuntungan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi di sini ayat ini diletakkan oleh Imam Ghazali pada muqaddimah atau pendahuluan sebagai ayat tentang zuhud. Jadi apabila kita punya dan dianugerahi harta oleh Allah, bagaimana harta itu kita kelola untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Dunia itu secukupnya. Dunia itu secukupnya. Ada rumus di dalam Al-Quran, kalau larangan jangan didekati. Dirisan anak-anak jangan ngobrol di belakang. Kalau untuk larangan jangan didekati. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam dan Hawa sebagai penghuni surga, semua apa yang di surga silahkan dinikmati, cuman ada satu yang jangan engkau dekati. Jangankan makan, dekati aja nggak boleh. Maka ayatnya wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati wahai Adam dan Hawa pohon khuldi ini. Kenapa? Kanti kalau engkau lihat jadi kepingin. Li'anna nufus tamilu ila maro'a, karena jiwa manusia itu akan condong kepada apa yang sudah dilihat. Tadinya nggak kepingin, gara-gara istri kita itu lihat Shopee mulu, akhirnya malah kan kayak gitu. Makanya emak-emak, ibu-ibu itu jagoan belanja Shopee. Peritilan ketemu semuanya. Nah, Kang Sihun jangan membandingkan dengan emak-emak. Oh, kalah itu. Masalah belanja di Shopee, mereka itu ibarat ahli tafsir, itu bisa ditafsirin itu. Ini kalau di kitab Lazada sekian, plus di Tokopedia harganya sekian, di Shopee sekian. Nanti kalau ada bonus, misalnya tanggal 11 2000 sekian itu nanti ada, itu ditafsiri semuanya rinci. Itu ahli tafsir bab masalah Shopee, itu namanya ibu-ibu, ya kan? Jadi seperti itu. Ya Allah, kok Shopee segala macam kayak gitu. Jadi kembali ke ayat bahwa kita itu zuhud bukan berarti tidak punya harta, akan tetapi jangan sampai harta itu masuk dalam hati kita. Jadi harta itu di tangan, makanya kalau ngasih itu enak. Kalau harta itu dimasukkan ke dalam hati, susah untuk dikeluarkan. Dan itu setan menggoda. Dan memang tabiatnya bahwa kita capek untuk mendapatkan harta dan rezeki, untuk ngeluarinnya
itu susah. Makanya harta itu Mas Toto dalam Al-Quran disebut al-mal. Apa? Al-mal. Mal itu harta. Makanya kenapa dinamakan al-mal? Limailin nafsi ilaihi, karena condongnya manusia pada harta. Emak-emak kondangan, yang satu nggak pakai kerenceng di tangan, yang satu pakai kerenceng. Kan kayak gitu. Memikat hati, itu namanya harta. Jiwa manusia yang normal senang terhadap harta, namun harus dikelola untuk keuntungan akhirat. Dan sekali lagi di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami tambahkan untuknya keuntungannya. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, aku berikan sebagian, tidak semuanya, sebagian. Dan tidak ada baginya di akhirat bagian sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Sering ini masalahnya kalkulasi orang beriman, Mas Toto. Kalkulasi apa? Orang beriman punya duit 1 juta, 100.000 buat infak bismillah karena Allah. Besok itu tiba-tiba Allah melipat gandakan, dapat rezeki berkali lipat. Berarti di dunia dapat lebih-lebih nanti di akhirat. Tapi kalau untuk dunia saja ya sudah, itu aja, enggak Allah berikan, enggak Allah lipatkan. Ini berkenaan dengan yang namanya iman, bahwa ketika kita menginfakkan harta benar-benar harus berharap ridho Allah demi untuk akhirat, mencari ridho Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun kita membahas masalah zuhud, namun mudah-mudahan kita diberikan harta yang lebih sehingga bisa berbagi kepada saudara-saudara kita untuk mencukupi kehidupan dan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.